Halo, shalom semuanya, CGC 126. Semangat hari ini untuk CG. Yang semangat kasih jempolnya dong. Oke, hari ini kita mau sama-sama berkomitmen bahwa kita mau mengikut Tuhan. Itu adalah pilihan kita, amin. Boleh yang lagi online, boleh tulis di kolom komen, saya memilih untuk mengikuti Tuhan. Ya, silakan yang lagi online di Zoom, silakan tulis di komen, saya memilih untuk mengikut Tuhan, oke? Katakan ke Tuhan, ke Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, katakan tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dugakan hatimu. Ku tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Pararapa, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, menebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, dan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat, dari
datang mendekat kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami mau datang kepadamu malam hari ini Tuhan. Bawa kami mendekat lebih lagi ya Tuhan. Bawa kami mendekat kepadamu ya Bapa. Lebih lagi mengenal isi hatimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami agungkan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami mau mendekat kepadamu malam hari ini Tuhan Yesus. Bawa kami mengenalmu lebih lagi. Bawa kami mengenalmu lebih lagi. Bawa kami merasakan dekapan kasih-Mu malam hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah, kuduslah, Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa dalam hadirat-Nya. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah, Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Hadirat-Nya bahagia, oh dalam hadirat-Nya dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya, mengalir hadirat-Mu tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari sembah Tuhan. Oh dalam hadirat-Mu, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Oh kami menikmati hadirat-Mu.
Mengalir hadirat-Mu, oh mengalir hadirat-Mu Tuhan. Biar kami rasakan damai sejahtera dalam kasih-Mu Tuhan. Kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Oh haleluya, 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 haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Ku temukan iman kekuatan dalam hadirat-Nya. Ku temukan kasih-Nya. Mari taruh tanganmu di dada, nyanyikan lagu ini. Dalam hadirat-Nya, rasakan kebahagiaan yang sejati dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Yes Lord, bukan iman kekuatan dalam hadirat-Nya. Temukan kasih-Nya dalam hadirat-Nya, hadirat-Nya bahagia. Oh dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan dalam hadirat-Nya. Ku temukan oh dalam hadirat, oh dalam hadirat-Nya. Temukan kasih-Nya dalam hadirat-Nya. Bukan kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Kami temukan kasih-Mu Tuhan. Kami temukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Ya la 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 ya la ma shanda la 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 la. Saat indah puji dalam nyembah hadirat-Mu, ku rasakan satu sembah Kau. Saat ini saat-Mu Tuhan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu. Oh hadirat-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan satu
katakan saat ini, Serius, gak mungkin saat main kok indah gini posisi ini. Tuhan. Tinggalnya gak mungkin seleluasa itu Saat posisi ini. ini, saat indah, Kalau begini. ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan hadirat-Mu, hadirat-Mu, haleluya, haleluya, satu sembahkan, oh hadirat-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembahkan Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembahkan Tuhan. Shalalala boyara lalala bayara lalala. Shalabayara la bayara la bayara la bayara la 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 la. Shalalabayara la bayara la bayara la bayara la bara 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 bara. Mengalir hadirat-Mu Tuhan, mengalir urapan-Mu Tuhan. Shakalala bayara manahara bayara basyadara. Shabara batakara la bayara la bayara la bayara la bara 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 bara. Biar api-Mu bakar tempat ini Tuhan dalam nama Yesus. Shakara la bayara bara 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 bayara. Shalalala bayara la bayara la bayara la bayara la 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 la. Haleluya, haleluya. Oh mengalir urapan hadirat-Mu Tuhan. Shabara la bayara la bayara bara 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 bara. Jesus, Jesus. Yara la 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 bayara la 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 la. Shabara la 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 bayara. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari angkat tangan kita sembah Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, saat ini Tuhan. Yes, yes, mengalir hadirat-Mu Tuhan.
urapanmu ku rasakan saat aku menyembahkan Tuhan. Hadiratmu, hadiratmu ku rasakan saat ini. Shakalalalala bayara baraba shid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 . Urapanmu ku rasakan saat aku menyembahkan Tuhan, saat aku menyembahkan Tuhan, saat aku menyembahkan Tuhan, ku muliakan namamu. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, sebab namamu besar, besar dan layak dipuji, layak dipuji. Ku muliakan namamu. Tuhan, Tuhan, namamu besar dan layak oh, ku muliakan Engkau Tuhan, muliakan namamu. Dipuji, ku muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shakalala bayara batakarala bayara baba 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 baba. Besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Tuhan, ku agungkan namamu Tuhan, ku agungkan namamu. Agunglah namamu Tuhan. Yes Lord. Tuhan, namamu besar, besar. Oh, kau layak dipuji, karena namamu Tuhan. Agunglah namamu Yesus, agunglah namamu Yesus. Shalala bayara la bayara de. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Oh, this is your time, Lord, this is your time, for your name is great and greatly to be praised.
Yesus. Oh Yesus. And greatly to be praised. Sekali katakan, I sing praises. I sing praises. Nyanyikan lagu cinta ini untuk Tuhan. Praises to. Kami mengasihimu Roh Kudus. Mengasihimu Tuhan Yesus. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. I sing praises to your name. Namamu layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak terima segala hormat Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima segala kemuliaan Tuhan. Mari jangan terburu-buru dalam hadirat Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Aku muliakan, layak disembahku. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
kasih Tuhan, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan, Raja kami, Tuhan kami. Engkau Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Hidup kami milik-Mu Tuhan, hidup kami bukanlah milik kami lagi Tuhan. Ketika Kau menebus setiap dosa kesalahan kami, ketika Kau menebus kami di Kalvari Tuhan, hidup kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu seutuhnya Tuhan. Biar kami hidup bukan untuk diri kami sendiri lagi, tapi kami hidup untuk Engkau, kami hidup untuk Kristus. Kami hidup untuk Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bekerjalah lebih lagi di tempat ini. Bekerjalah di setiap rumah-rumah di mana kami mengikuti CG hari ini Tuhan. Hadirat yang sama ada di setiap rumah. Lawatan Tuhan ada di setiap rumah-rumah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Tuhan. Thank you Tuhan. Urapi hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Taruh perkataan-Mu Tuhan. Urapi bibir lidahnya Tuhan. Setiap perkataan disampaikan. Firman yang berasal daripada Tuhan. Firman yang mengubahkan setiap hati kami. Firman mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ditinggikan, diagungkan selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Pastor Gali. Oke. Halo, shalom semua. Shalom, ada jiwa baru. Agatha ya? Oke, welcome home. Sama Yason. Kalau belum punya komunitas, mari kita gabung sama kita. Kita memuji Tuhan bersama, kita bertumbuh bersama. Nah, bagaimana dengan hari ini? Hari ini gimana? Masih sukacita? Luar biasa. Nah, saya mengucap syukur tadi, pujiannya luar biasa. Thank you Michael, membawa kita memuji bersama. Nah, kita merasakan, yuk, yang merasakan hadirat Tuhan, kasih respon dong. Saya nggak bisa melihat yang online, tapi yang di sini bisa kasih respon kalau merasakan hadirat Tuhan. Luar biasa. Nah, kalau kita tadi merasakan hadirat Tuhan, bagaimana tadi waktu kita bekerja, waktu kita di rumah, waktu kita sendirian, waktu kita mandi, apakah kita merasakan hadirat Tuhan? Yes. Amin, puji Tuhan kalau iya. Nah, kita coba renungkan lagi, apakah hadirat Tuhan itu ada saat kita hanya di CG, saat kita di gereja, nanti pulang dari gereja sudah lupa lagi. Nah, hari ini kita belajar tentang warning. Nah, kayak saya melihat ininya dibuatkan PP sama teman-teman. Saya buka merah. Saya ingat jadi masih ingat ini Trip to Hell. Logonya belakangnya kan ada api-api gitu ya. Nah, itu kan juga sama dengan peringatan juga sebenarnya. Nah, kita bisa diperingatkan itu macam-macam. Kita sebenarnya pengen dekat sama Tuhan, pengen mendengar suara Tuhan dan sebagainya. Sebenarnya Tuhan itu selalu ngomong sama kita. Nah, kalau kita nggak mendengar suara Tuhan, yang dikoreksi bukannya Tuhannya. Tuhan, engkau kok nggak ngomong sih? Kalau kau ngomong kan aku nggak melakukan ini dan itu gitu kan. Nah, sebenarnya Tuhan itu sudah memperingati kita. Paling gampang lewat apa? Kalau kita meragukan kalau kita mendengar suara Tuhan, paling gampang lewat apa? Mana Alkitab? Lewat Alkitab. Nggak usah, apa? Thank you. Nah, lewat ini loh. Nah, ini adalah manual booknya kita. Oke, ya. Ini adalah manual booknya kita. Jadi kalau kita rusak, ibaratkan kita itu barang elektronik kita rusak, kita perlu ini. Tapi jangan sampai rusak lah ya. Kita baca dulu daripada memperbaiki barang. Mending kita baca dulu manualnya sebelum menggunakan. Nah, akhir-akhir ini kita tahu bahwa banyak sekali bencana. Nah, kita lebih peka. Banyak bencana ini tidak terduga sama sekali. Kita nggak tahu tiba-tiba habis NTT terjadi bencana kayak begitu, serem. Terus kemarin Malang, kita nggak pernah tahu. Tapi biar kita itu selalu waspada dengan apapun kejadian. Jadi seandainya sekarang terus tiba-tiba gempa terus rubuh semua,
Kita nggak pernah tahu. Kita nggak berharap yang jelek-jelek kayak begitu. Tapi ya inilah keadaan dunia yang memang kayak begini. Yang kita bisa melakukan adalah bagian kita yang kita ambil. Doa pasti. Ada yang suka ini enggak kalau misalkan suka acara apa ya? Yang lagi ini apa ya? Drama Korea. Ya, ada yang suka, ada yang enggak, ada yang suka telenovela. Telenovela masih ada ya? Enggak ada ya. Generasi lama mungkin ya. Nah, kalau sekarang mungkin film atau apa kita mengikuti, kita asik mengikuti, seru atau main game atau apapun lah. Tapi bagaimana kalau kita sama Tuhan? Bener-bener nggak waktu kita sendiri kita merenungkan kebaikan Tuhan? Waktu kita sendiri apakah kita sibuk dengan pikiran-pikiran kita, hobi kita? Boleh, it's okay. Apalagi hobi-hobi yang itu mendatangkan kebaikan, membangun teman, itu enggak apa-apa. Itu harus kita kembangkan malahan. Nah, tetapi kalau kita hanya Oke. Sebentar iklan. Oke, thank you Jia. Nah, bagaimana kalau kita sendiri? Apa yang kita pikirkan? Apa kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan tuh? Apa kita atau kita hanya melakukan apa yang kita suka aja? Padahal dari awal, dari pertama manusia penciptaan pertama itu, kenapa? Suaranya oh enggak, oke. Nah, oke. Nah, dari awal penciptaan bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, sebenarnya sudah ada peringatan, ada rulesnya. Tidak, kita diciptakan. Kalau orang zaman muda, apalagi kita di lingkungan gitu ya, yang dicari adalah kebebasan, no rules gitu, nggak ada aturan, bebas seperti kuda keluar dari kandangnya. Mungkin yang punya kuda tahu, atau lihat YouTube aja lah biar tahu. YouTube banyak. Nah, tapi hidup kita itu nggak bisa kayak begitu, nggak bisa bebas. Segala sesuatu ada aturannya. Nah, seperti kalau kita ingat lagi kisahnya Adam dan Hawa, sudah diperingatkan, kamu lakukan apapun oke lah ya gitu. Tapi yang ini jangan jangan dimakan buah ini. Kalian tahu ya, mungkin ada yang punya juga, banyak yang punya gadget yang ada kerowaknya itu ya, gadget mahal yang ada kerowaknya. Nah, ada kerowaknya aja mahal. Coba dulu kalau misalkan Hawa nggak makan, nggak nyokot, itu tambah mungkin lebih mahal ya itu gadgetnya itu. Gambar kerowak gitu mahal. Nah, tapi akibatnya itu loh, Tuhan sudah memperingatkan kita. Kalau Tuhan sudah memperingatkan Adam waktu itu ya, Adam dan Hawa, jangan dimakan, nanti kamu pasti mati. Tetapi sama siapa yang ambil duluan, Adam atau Hawa? Adam atau Adi? Ya kan nggak ada ya. Adam atau Hawa, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, jadi berpasangannya laki-laki dan perempuan ya. Kalau laki sama laki bukan dari Tuhan. Ya, oke. Nah, waktu itu siapa yang memberikan dulu? Adam atau Hawa? Hawa atau Adam? Atau Hawa atau Hawa? Yang memberikan dulu, yang tergoda dulu adalah Hawa. Kalau kita baca, ini bukan untuk menyalahkan wanita dan sebagainya, enggak. Tapi kejadiannya itu memang Hawa yang memberikan. Dan akibatnya sampai sekarang ini kita jadi di dunia ada seperti kalau dulu itu bisa langsung full ya ketemu Tuhan, itu kasat mata itu secara langsung. Kalau sekarang gara-gara kesalahan satu orang, jadi sampai Tuhan Yesus harus turun ke dunia untuk menebus kita. Konsekuensinya yang ditanggung sangat mahal dari sebuah pelanggaran. Makanya Tuhan kasih apa? Peringatan. Karena apa? Tuhan kasih peringatan karena sebenarnya Tuhan itu nggak pengen kita melakukan pelanggaran, nggak pengen melakukan dosa. Tuhan itu nggak pengen kita melakukan dosa. Kenapa Tuhan kasih warning atau kasih batasan-batasan? Karena Tuhan itu sebenarnya sayang sama kita. Selain Tuhan sayang sama kita,
Karena Tuhan itu adalah Allah yang kasih dan adil juga. Setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Dan Tuhan itu nggak mau kita menerima konsekuensi yang seharusnya kita nggak perlu. Jadi kenapa sampai Adam kasarnya diusir kan? Diusir dari Taman Eden. Kenapa? Karena kecenderungan manusia untuk melakukan kesalahan yang sama. Benar nggak? Diusir waktu itu nggak saya buka ya, tapi nanti dibaca sendiri, dibaca temenan lo ya. Nah itu kan kalau mereka makan sekali lagi, mereka akan apa? Nggak dengar? Akan apa? Mereka akan hidup selamanya. Nah karena itu makanya diusir. Pelanggaran pertama sudah dimulai, ya kan? Pelanggaran pertama sudah dimulai. Kedua ada lagi Kain dan Habel. Nah ayo kita buka dulu ayo. Dari tadi kak belum buka ayatnya. Dibuka ke Kejadian 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Boleh dibacakan yang di sini aja ya. Boleh. Kejadian pasal yang ke-4 ayat yang 6 sampai ke-7. Kejadian 4. Tapi suaranya keras biasanya Mas. Ada tahu suara gua. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Dengar. Enggak, Bro. Sini wes ngomong. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Oke. Amin. Thank you Cerina. Nah, Tuhan ini sudah kasih peringatan dulu sebelum terjadi pembunuhan kan. Sudah diperingatkan dulu, tetapi yang kita harus sadar bahwa dosa itu mengintip dosa sudah mengintip, tinggal melakukan ya, dosa itu akan setelah diperbuat, nah itu kejadiannya, konsekuensinya mulai jalan. Nah setiap kita apapun yang mengganjal dalam diri kita, misalkan kita ketemu orang nih tiba-tiba di jalan, misalkan dipepet orang atau apa. Kemarin itu loh, baru kemarin malam. Jadi saya jalan di pinggir jalan gitu, habis beli makan. Nah kemudian ada orang yang nyerempet. Padahal orangnya yang nyerempet, dia yang marah, dia yang pakai motor, saya yang jalan. Saya jadi mikir, siksa lagi sopo sih. Tapi ya wis Pak, sorry ya bilang gitu. Sorry. Aku ya nggak sakit sih. Tapi kan dia pakai motor. Ya memang waktu itu saya noleh ke salah satu orang yang ngajak ngobrol, entah ngobrol apa gitu, bilang parkirnya gimana gitu. Nah saya jalan sambil noleh gini, tiba-tiba diserempet. Betul. Ya nggak sakit sih, memang pelan. Tapi ya orangnya yang berhenti terus ngomel-ngomel marah. Saya noleh loh. Aku sih diserempet. Sorry kan harusnya kan Anda yang bilang sorry gitu loh. Paling enggak kan pakai itu motor itu pasti keras kan, nggak kayak tahu gitu kan. Tahu kan empuk. Nah itu pasti kan keras, tapi ya sudah lah. Iya oke Pak, maaf ya Pak, sorry Pak gitu. Tak tinggal gitu aja, orangnya ngomel terus entah kemana terus orangnya lanjut. Ya sudah lah, tapi ya apa lagi? Ya sudah lah. Aku juga nggak sakit gitu. Karena masa kayak gitu saya bawa mangkel dan sebagainya kan nggak ada gunanya juga gitu. Ngapain sih? Masa saya harus merusak hari saya demi orang yang nggak saya kenal gitu. Aduh, mahal sekali rasanya. Nah, sebenarnya peringatan itu banyak sekali, entah kita itu di kantor, entah itu kita di lingkungan keluarga atau di lingkungan CG. Gesekan bisa terjadi.
selama kita namanya ketemu sama orang, gesekan bisa terjadi. Ada nggak ya? Kita nggak ketemu sama orang aja, misalkan sama hewan peliharaan aja, kadang itu mangkel, kok ini sih rasanya, gitu. Mungkin apa namanya ya? Karena kalau kita mengharapkan segala sesuatu itu terjadi menurut pandangan kita, di situ akan kita mulai kecewa. Nah, kita harus belajar lagi, kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Termasuk saya harus banyak belajar. Dulu saya itu orangnya sangat nggak sabaran, jadi nggak sabarannya. Hobi saya dulu kalau marah itu mukulin tembok, dan itu nggak kerasa sakit kalau saya marah itu. Pernah satu kejadian itu, jadi saya pas kejadian apa gitu mau marah gitu, pukul beneran bawa sama tembok cepak gitu, sampai tek habis mukul. Saya pegang tangan saya, gak apa-apa tangan gitu, kan nggak lucu, tiba-tiba tangan saya keseliwat atau patah, saya mukul tembok sendiri. Kalau misalkan mukul orang sih oke lah, masih kita enggak, maksudnya gini lah, kalau misalkan berantem diceritakan orang oke lah, laki gitu. Tapi kalau mukul tembok kan bodohnya kuadrat gitu loh maksud saya. Nah, waktu itu pegangin tangan saya, oke nggak apa-apa gitu. Dan itu terakhir kali, biasanya dulu itu sering mukulin tembok. Kejadian terakhir itu yang saya pukul itu sangat keras, memang sangat keras sekali. Jadi pak, habis pegang langsung sadar, tangan lu gak apa-apa gak? Nah, dan itu saya nggak mau ngulangi lagi. Kenapa? Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, itu kita sendiri yang rugi. Kalau kita nggak bisa sendiri, orang lain, misalkan kita ketemu orang lain mau marah kayak orang lain mau apa, kan semua itu tergantung dari kita. Respon kita ya apa. Tadi di kantor pun juga sama sebenarnya. Ada bilang, oh nek apa namanya apa ya, nek ngalah ayo iso dide-ide, nek gak ngelawan yo iso dide-ide ngono. Segitu sadisnya ya. Tapi saya percaya sih, kalau selama kita mengandalkan Tuhan, kalau misalkan kita salah juga ya minta maaf lah. Tapi kalau misalkan kita nggak salah tapi ya kita ngomong seadanya aja, nggak perlu dibawa marah. Yang satu merugikan diri kita, yang kedua nanti pasti ada akibatnya. Kita ngomong itu akibatnya biasanya panjang. Mungkin sekarang ya, kalau zaman dulu apalagi di desa kan maksudnya berantem itu biasa kan, nggak ada urusan polisi dan sebagainya gitu. Kalau zaman sekarang apalagi gadget sudah di mana-mana, direkam orang sudah, apalagi kelihatan CG, apalagi CGL, wah disorot orang banyak. Seandainya gitu, jadi kita sekalipun kita nggak pakai kalung salib lah, nggak pakai anting salib, tapi kita membawa identitasnya Tuhan. Apakah sebenarnya peringatan itu bahwa kita menyandang bahwa diri kita adalah anak Tuhan, itu memang benar kita itu anak Tuhan, atau hanya di gereja doang, di tempat CG doang? Anak Tuhan itu menjadi terang itu adalah di tempat gelap. Karena kalau lampu berada di siang hari nggak guna, malah buang-buang energi. Tetapi lampu kalau di tempat yang gelap, sekalipun lampunya kecil itu berguna. Senter kecil itu juga berguna untuk mencari sesuatu di tempat yang gelap. Nah, kita harus menyadari Tuhan, kalau sebenarnya Tuhan itu selalu ada buat kita. Tuhan itu adalah Allah Immanuel. Ya, Tuhan itu Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kita. Kalau kita menyadari itu, di mana kita berada, minimal ya, kita kan sedikit untuk marah, kita kan sedikit untuk nggak ngomongin orang. Kita harus banyak belajar bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah kasih peringatan. Kalau kita bisa mengingat bahwa Tuhan Allah Immanuel, Allah yang berserta dengan kita kan lebih mudah untuk menyadari peringatan Tuhan, warning yang diberikan Tuhan. Kita kan lebih bisa untuk menyadari. Tetapi kalau kita nggak menyadari bahwa Allah kita itu Allah Immanuel, kalau kita Allah itu ada waktu kita tempat di CG atau di gereja saja, ya buyar. Setelah kita mendengar firman Tuhan, ya mendengar, habis itu lupa, melakukan hal yang sama lagi. Kenapa? Tuhan selalu ada di mana kita berada. Kita mau ngapain, kita mau bohong, itu Tuhan tahu. Ya kan? Ditanya apa alasan,
apa ya? Misalkan dimintai tolong apa kan? Duh, males aku ngono. Cek yuk. Duh, gak wis males aku. Alasan apa ya? Aku ada kerjaan belum selesai dan sebagainya atau apalah. Banyak sih. Alas itu kan ombo. Ombo maneh? Alasan. Itu kan alasan itu enggak kan ada habisnya. Nah, oleh itu sebab itu kita harus menyadari bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Kalau Tuhan ada bersama kita, Tuhan itu nggak pengen kita untuk melakukan pelanggaran. Tuhan itu pengen agar kita itu jalan sesuai dengan seturut dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Seringkali kita berdoa juga, saya juga menyadari bahwa kadang itu berdoa buat diri saya sendiri gitu. Tapi nggak pernah. Jadi kayak kita ngomong misalkan, saya ngomong sama Michael gitu ya, ngomong terus gitu. Tapi nggak pernah mendengar Michael, kamu ngomong, maksudnya kamu cerita apa enggak? Atau kita sama orang tua kita juga, aku butuh duit konten dan sebagainya, ya butuh. Iya, itu memang butuh, iya. Tetapi ada hal yang dimana Tuhan itu pengen ngomong sama kita. Gimana kita mengerti kasihnya Tuhan? Gimana kita bisa mengerti isi hatinya Tuhan? Kalau yang ngomong itu cuman kita cerewet ngomong, kono titik koma nih. Doa itu hanya kebutuhan kita. Aku belum menikah Tuhan, aku belum punya rumah, aku belum ini dan sedowo gitu kan. Tapi pernah kita coba renungkan Tuhan kayak candlelight dinner gitu ya, muda-mudi ya, romantis gitu kan, ada lilinnya gitu kan, bukan karena lampu mati gitu ya. Beda. Di suatu tempat sudah dipersiapkan gitu, itu ngomongnya pasti nggak mungkin aduh kumbanku mang yo boyo, nggak mungkin kan. pasti kan ngomongnya itu yang dari hati ke hati, Mas, rencana ke depan atau apa dan sebagainya, mengungkapkan kasih sayang. Di situ akan muncul kedekatan ya. Nah, apakah kita itu sama Tuhan kayak begitu? Di saat kita merenungkan kasih Tuhan, itu kita benar-benar ambil waktu untuk Tuhan, apa sih yang kau mau ya Tuhan? Saat kita baca firman iya, tapi benar-benar ambil waktu untuk memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang selama ini sudah belasan tahun atau sudah mancik puluhan tahun ya, kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang yang hidup yang sudah kita lalui ini, pertolongan Tuhan. Nah, kita harus menyadari bahwa kita ambil waktu, bukan hanya aduh Andi kirim mana stiker iku mana laporan mana terus kita moco agar ucuk atau asal gitu, nggak akan dapat apa-apa. Laporannya itu percuma beneran. Tapi kalau kita benar-benar baca, kita ambil waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Merenungkan beda hanya dengan sekedar membaca. Karena kita merenungkan, kita misalkan merindukan seseorang gitu, pasti pernah kan? Ayo, masa kadang pernah merindukan seseorang yang kita kagumi gitu. Kita kadang itu nggak berasa waktu berjalan lama, loh tiba-tiba jamnya sudah sekian gitu kan. Tapi kalau sama Tuhan, aduh 5 menit kok suwe ini Tuhan ngono. Ya, kita bawa nggak apa-apa kalau kita mengakui jujur, ya Tuhan iya yo, aku kok nggak kurang cinta sama Engkau ya Tuhan. Aku kok datang sama Engkau cuman butuhnya doang ya Tuhan. Kita ngomong aja sama Tuhan. Kenapa? Allah itu suka pada orang yang jujur. Nggak apa kalau kita bilang, aku Tuhan, aku males aku baca firman. Tapi kita ngomong dengan tulus sama Tuhan, bukan aduh Tuhan aku malas baca firman Yesus tak dolen ya, itu beda maneh. Tapi aku baca terus aku maulah coba dikit-dikit baca buat aku mengerti. Kalau kita nggak benar-benar menempatkan Tuhan sebagai yang terutama, kita nggak akan dengar peringatan-peringatan Tuhan yang sudah kasih. Nanti kalau kita mengalami kejadian yang tidak mengenakan, yang disalahkan Tuhan lagi. Kok Tuhan itu kayaknya tempatnya, kalau kita seneng kok nggak datangnya sama Tuhan, sama teman-teman atau semua atau siapalah. Tapi kalau kita susah datangnya sama Tuhan, kasihan loh Tuhan, kayak jadi tambal butuh toh.
Padahal Tuhan itu begitu menyayangi kita. Pernah nggak kita rela berkorban sampai mati lah? Seandainya berkorban sampai mati kan kita nggak bisa hidup kembali kan. Tapi kalau Tuhan rela dari tempat yang maha tinggi, yang pasti keindahan tempat di sana jauh daripada di dunia ini. Seindah-indah di sini pasti tempat Tuhan itu lebih mulia. Itu Tuhan rela turun untuk menebus kita. Kita yang berdosa ini yang jatuhnya kadang itu di kesalahan iku ae. Pernah nggak kita menyadari, Pak? Sing gibah tetap gibah, ya kan? Mari ngono, apalagi yang yang jahat tetap jahat atau apalah. Tapi Tuhan itu setia. Sekalipun kita nggak setia. Nah, kalau pernah dengar nggak? Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Wis gak usah aneh-aneh. Bocorin firman Tuhan dilakukan step by step, wis. Daripada kita menginginkan sesuatu yang tinggi, aku pengen ke mana ya, ke luar negeri memberitakan firman dan sebagainya. Sudah di sekitar kita aja. Apa yang ada padamu, 5 roti dan 2 ikan, ya wis itu kerjakan. Kan itu kan. Tuhan kan nggak minta aneh-aneh kan. Tuhan nggak minta apa yang kita nggak punya. Nggak bisa juga. Kadang yang kita punya aja mau diberikan Tuhan aja susah. Ya kan? Karena kita menganggap bahwa segala sesuatu adalah milik kita, bukan miliknya Tuhan. Berkat, ya karena aku kerja keras. Aku mencapai ini ya karena aku kerja keras. Semua aku. Kita nggak menyadari bahwa segala sesuatu itu diberikan Tuhan. Pada waktu kita tidur aja Tuhan memberkati kok, ya kan? Nah, Tuhan itu sayang banget sama kita. Tuhan ini nggak pengen kita melakukan pelanggaran. Makanya Tuhan itu ngasih manual book sama kita. Bukan hanya sekedar manual book. Bahkan Tuhan itu berbicara dalam hati kita. Ayo sih, kamu kok lama nggak ke gereja sih? Kamu kok lama sih nggak nggak punya hubungan yang dekat dengan aku? Itu Tuhan yang ngomong. Apakah kita menyadari kayak begitu atau hanya sekedar ya ke gereja nggak ono kancane ya wis gak usah lah, males apalagi hujan. Tarik selimut nyetel aja YouTube mati sampai makan. Nah, kalau memang kita misalkan tidak bisa ibadah on site, it's okay, masih ada online. Tapi kalau online itu apakah benar-benar kita sungguh-sungguh atau enggak? Itu yang tahu Tuhan sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh ya Tuhan disenangkan juga sekalipun kita online. Tuhan juga disenangkan selama hati kita sungguh-sungguh. Sama kayak CG kayak begini. Sekalipun kita dari rumah, tapi kalau hati kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan juga akan disenangkan. Nah, sebenarnya dalam Alkitab juga banyak sekali peringatan-peringatan Tuhan. Banyak sekali. Tokoh A memperingatkan ini, dari Tuhan memperingatkan itu banyak sekali. Tapi kenapa kita cenderung untuk memaksakan diri kita sendiri, kehendak kita yang jadi? Kalau kita mengingat kisahnya Yudas Iskariot, sudah diingatkan loh sama Tuhan. Nanti ada yang menyerahkan aku dan sebagainya gini. Sudah diingatkan. Ada orangnya, ya kan? Bukan kok ngomong tapi nggak ada orangnya, tapi ada orangnya langsung. Tapi ya, kenapa? Karena hatinya sudah dikuasai sama yang jahat. Kita nggak bisa. Jangan menghakimi Yudas juga. Kita balikan kepada diri kita loh. Yudas ganti kita loh. Kita belum tentu loh ya. Di waktu itu, terus misalkan Yudas itu diganti diri kita, salah satu dari kita, atau kita yang ada di posisinya Yudas, belum tentu kita nggak menyerahkan Tuhan. Belum tentu. Beneran? Kenapa? Kedekatan sama Tuhan itu nggak bisa kita hanya baca bukunya si A, si B, si C gitu terus kita mengenal, enggak. Kita benar-benar ambil waktu mengenal lebih dalam. Kayak orang PDKT gitu kan. Masa ya rame-rame terus kan nggak mungkin loh. Pasti ada kalanya berdua. Ya masa nggak tahu ya kan. Pasti lebih expert lah, lebih
lebih tahu lah maksudnya. Nah, kita sama Tuhan yuk, kita punya waktu yuk. Kalau saya itu malah suka itu nggak tahu ya, itu lebih seringnya itu benar-benar merasakan hadirat Tuhan itu banyak di kamar mandi malah. Makanya kalau saya kadang mandi itu gak mandi, sudah persiapan mandi tapi pegang gayung tapi suwe. Kadang itu puji Tuhan, kadang merasa apa dengan kebaikan Tuhan atau teguran Tuhan, oh ya Tuhan aku salah ini dan sebagainya. Itu kenapa sepi, saya tidak di situ, tidak terganggu dengan apapun, just aku sama Tuhan, hanya aku sama Tuhan, rasanya menikmati. Nah, kalau kita nggak mungkin bisa mendengarkan teguran Tuhan kalau kita nggak mendengarkan tiap hari, nggak bangun hubungan dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Itu nggak bisa langsung mendengar langsung. Mungkin ya kita mungkin pelayanan, kita mungkin melakukan hal-hal apa itu kepinginnya kan langsung besar kan, pengen punya usaha juga pengen langsung besar, pengen kerja kedua orang posisi gede dan sebagainya. Tapi kan Tuhan bilang yang setia dengan hal yang perkara kecil akan dipercayakan dengan perkara yang lebih besar kan. Sama kita bangun hubungan juga sama Tuhan untuk kita dapat benar-benar ya ini apa namanya teguran Tuhan, ini tuntunan dari Tuhan ya, step by step kita jalin hubungan sama Tuhan. Kenapa? Tuhan begitu sayang sama kita, Tuhan nggak pengen kita melakukan suatu pelanggaran. Nah, yuk teman-teman kita ambil waktu, entah Anda mungkin bisa malam, ada yang malam hari, ada yang pagi hari atau kapan, waktunya terserah Anda, tapi jangan di sela-sela. Kalau pagi fokus sama Tuhan ya fokus sama Tuhan, kalau di sela biasanya mulai lagi. Kita kalau kepingin merasakan tuntunannya daripada Tuhan, yuk kita mendekat sama Tuhan. Gini lah, misalkan nih saya gitu ya, saya nggak terlalu dekat sama Michael misalkan gitu. Mungkin saya mau melakukan tindakan ABC gitu, terus Michael bilang gak usah kayak gitu, itu resikonya begini gini. Ngomong apa sih kan? Melakukan. Kenapa? Nggak dianggap penting. Kenapa? Karena nggak. Ini perumpamaan lo ya. Nah, kenapa? Karena nggak punya kedekatan khusus. Tapi kalau kita sikap hati kita benar, kita menjadi orang yang mau belajar gitu, pendapat orang kita pikirkan, iya risikonya kayak begini. Kenapa? Kalau orang mengingatkan kita untuk tujuannya kebaikan, apalagi untuk tujuannya untuk mendekat sama Tuhan, itu bawa dalam doa. Bisa jadi Tuhan itu menaruh perkataan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau Tuhan berbicara dalam hati kita, kadang Tuhan itu apa kita nggak bisa mendengar, terus Tuhan pakai si A, B, si B, si C, bisa jadi semuanya kita bawa dalam doa. Nanti pasti Tuhan akan ya ini kamu melakukan ini A, B, C dan sebagainya. Tapi kalau kita apa ya, bahasa Jawa itu nggugu karepe dhewe, tahu ya, nggugu karepe dhewe, sak karepe dhewe. Nah, kalau kita sak karepe dhewe, gimana kita bisa mendengar teguran dari Tuhan, peringatan-peringatan dari Tuhan? Padahal kita tahu loh, kalau misalkan mendung, wah ini itu peringatan kalau harus siap-siap bawa payung, siap-siap pakai jas hujan, atau wes bawa mobil aja biar nggak kehujanan. Kita tahu. Nah, tapi kadang itu Tuhan sudah memperingatkan, kamu jangan dekat sama ini, kamu jangan dekat sama itu membawa kamu jauh daripada Tuhan. Nah, kan Tuhan nggak apa-apa lah, kan nanti bisa diajak CG, apalagi diajak pacaran. Bukan malah dia yang diajak CG, kita yang diajak dugem, bisa jadi macam-macam. Lakukan apa yang sebenarnya Tuhan itu banyak sekali ngasih kita peringatan. Kalau kita dekat sama Tuhan, semakin kita dekat sama
Tuhan, itu kita akan merasakan tuntunan dari Tuhan, merasakan ya teguran juga dari Tuhan kalau salah. Tapi kalau kita jauh daripada Tuhan, gimana kita dapat tahu itu teguran dari Tuhan atau enggak? Karena Tuhan itu bukan seperti orang yang cari-cari kesalahan. Tahu ya, tiba-tiba kita ada kesalahan gitu terus prit. Nah, itu jadi panjang. Kenapa? Yang prit ini tadi sembunyi, nggak kelihatan. Tiba-tiba waktu nongol waktu ada kesalahan, nah itu baru muncul. Yang gitu, Tuhan nggak kayak begitu. Tapi Tuhan itu, kamu mau ke sana jangan, di sana bahaya. Tuhan selalu mengingatkan kayak begitu. Nggak mungkin lah. Kalau misalkan yang punya anak gitu ya, nggak mungkin tiba-tiba anaknya pegang kabel yang berpotensi untuk kesetrum gitu ya, tiba-tiba ditambah dikasih noyo kesetrum kapok kan nggak mungkin, ya kan? Kita sama teman aja nggak mungkin, apalagi sama anak kayak gitu kan nggak mungkin. Pasti pengen yang terbaik, terlebih Tuhan. Kalau kita mau masuk dalam lingkungan yang nggak benar, itu Tuhan mengingatkan. Mungkin lewat teman-teman kita, lewat cegel kita, lewat siapapun, atau dari kita sendiri. Nah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kalau tahu itu kebiasaan dugem, kebiasaan bohong, atau kebiasaan ngomong kotor. Kebiasaan ngomong kotor itu akan nular. Mau percaya nggak percaya, itu kebiasaan ngomong kotor itu akan nular. Dulu saya itu nggak bisa ngomong tanpa grammar Surabaya yang ada C, bukan CC, beda lagi. Nah, itu karena kebiasaan dari SD itu kelas mungkin kelas 3 ya kelas 2 3 lah. Itu teman-teman saya kecil banyak kayak begitu. Terus SMP, SMA, terus kerja kuliah itu awal-awal kayak gitu kan, belum punya lingkungan yang baik. Akhirnya menurut saya tetap biasa kayak begitu. Dan itu saya bilang bahwa gak mungkin bisa hilang karena saya coba gak mungkin bisa. Tapi ternyata saya waktu ikut CG, waktu itu masih di Pro M, ikut CG, dan saya meninggalkan pergaulan teman-teman saya yang tidak baik, mulai dari ini itu dan sebagainya. Saya tinggalkan, saya ikut CG, tiba-tiba berubah sendiri, tiba-tiba kok gak kayak dulu ya gitu. Karena kalau kita berani meninggalkan pergaulan kita yang lama, pasti Tuhan itu akan lebih gampang, kita akan dibentuk itu lebih gampang, dan Tuhan itu akan lebih suka loh kalau kita mendekat sama Tuhan. Nah, yuk, agar kita nggak jatuh lagi dalam lubang yang sama, kesalahan yang sama, nanti kita muncul-muncul di pelanggaran. Ayo kita belajar yuk lebih dekat sama Tuhan, belajar yuk untuk mendengar suara Tuhan, belajar yuk untuk dapat mengendalikan diri. Apapun orang yang berbuat sama kita belajar bagaimana biar kita nggak ditipu, nggak dibohongin orang. Karena kita kalau terlalu baik nanti dimanfaatin orang dan sebagainya. Karena mungkin kita harus belajar untuk lebih berhikmat lagi. Namanya dipinteri sama orang, berarti yang dipinteri berarti kurang pintar, ya kan? Kita harus pandai-pandai milah-milah mana teman yang baik, mana yang enggak. Kita harus jadi dampak, jangan kita malah didampaki sama mereka. Nah, selain itu, karena Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan menegur kita karena Tuhan sayang sama kita. Cek. Oke. Selesai pelan kah? Jadi mendekat saya. Oke, sampai di mana tadi? Saya minum dulu ya. Break ya. Anda mau minum silakan. Oke. Nah, kemudian Tuhan itu memberikan peringatan-peringatan kepada kita karena Tuhan itu sayang banget. Itu bahasa lebaynya bingits gitu ya.
Nah, oke. Ini sudah saya sampaikan di 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. 2 minggu lalu tentang damai sejahtera. Nah, yuk kita buka di Yesaya 48. Yesaya 48 ayat ke 18. Oke, saya boleh dibantu baca. Siapa yang Yesaya 48 ayat yang ke-18 sama 19. Wah, ada artis Korea. Cik Jingjing silakan. Ya. Di sini. Cik Jingjing silakan. Iya. Terus Silakan. nah itu Cece, benar. Yang mana? Aku ya. Soalnya kok ngema ya? Nying gitu. Hai kakak. Kan Cik Jingjing. Oke, ganti aja kalau gitu ya. Aku boleh. Boleh silakan. Yesaya 48, 18 sampai 19. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kosik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Amin, thank you. Pak Ivan ya? Oke. Nah. Sip. Disconnect. Sebentar. Sama Michael. Loh, kono Andrew ya? Di sini kita disuruh untuk memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan. Banyak sekali peringatan-peringatan Tuhan. Agar apa? Yang dibacakan tadi kan untuk kebaikan-kebaikan kita sampai anak cucu kita, bahkan bukan hanya di generasi kita, tetapi anak kita. Kita pasti kan pengen bahagia dalam kehidupan ini, kepingin hidup kita itu sampai tua nanti, sampai kita meninggal nanti itu pengennya kan bahagia. Ada yang kepingin aku enggak biasa, aku mau sedih selamanya ngono. Atau apa gitu ya. Kan enggak mungkin kan, pasti pengen kita normalnya kita itu pasti pengen bahagia. Nah, kalau dunia ini mengajarkan bahwa kebahagiaan itu seperti yang disampaikan tadi bahwa nggak ada aturan, kebahagiaan itu bebas, hidup bebas, tidur bebas, apalagi melakukan ini itu bebas dan semuanya. Itu kata orang di dunia itu apa namanya? Bahagia, padahal enggak. Itu seperti apa ya? Kalau Anda tahu ya, kalau Anda pegang kartu kredit yang limitnya gede sekali atau unlimited, terus Anda gesek sembarangan, apa ya nggak bayar? Apa nggak ada bunganya? Itu akibatnya yang lama sekali. Kalau kita nggak pintar-pintar, ini bukan berarti melarang menggunakan kartu kredit, enggak. Gunakan segala sesuatu dengan bijak. Seperti OJK itu ya, slogannya kan OJK kan sikapi uang dengan bijak ya sudah. Ya. Oke, sebentar ngeblank. Oke. Nah, segala sesuatu kita gunakan dengan bijak. Kembali lagi, kalau kita gunakan, kita pegang kartu kredit, kita misalkan
kita orang tua ngasih anak, terus anak kasih kartu kredit, tapi anak itu nggak tahu digunakan untuk apa, tiba-tiba gesek, habis banyak sekali. Itu kan akibatnya yang panjang, ya kan? Kalau kita hanya menuruti keinginan kita, nggak bisa menahan diri, nanti kalau ada apa-apa yang nggak enak siapa? Nanti kalau ada apa-apa yang nanggung siapa? Bukankah kita sendiri dan keluarga kita, anak cucu kita? Jadi apa yang kita lakukan yuk kita jaga. Orang bilang bahwa pacaran itu enak, bebas, semuanya mau kemana-mana, anniversary ke Bali lah, ke Lombok dan ke Thailand lah, semuanya bola kemudian di berduanya. Nah kalau begitu dijamin kah kudus pacarannya? Nggak mungkin. Apalagi orang yang dimabuk, asmara, mabuk mabuk laut aja sudah pusing. Ya kan, mabuk begitu, apalagi melayang-layang dan sebagainya. Karena apa yang kita curi di awal kita kan nggak akan mendapatkannya waktu seharusnya. Masalah itu pasti. Kalau orang banyak, saya mendengar cerita bahwa masalahnya ada aja. Dulu menikahnya pacarannya tuh romantis sekali, menikah luar biasa. Setelah berapa lama mulai masalah itu, terus ada orang ketiga dan sebagainya, terus ada aja masalahnya. Saya juga pernah mendengar salah satu pendeta juga ngomong kayak begitu. Kalau orang dia cerita bahwa kalau ada orang yang pernikahannya ada masalah aja, ada aja selalu. Dia selalu tanya gini, pacaranmu dulu gimana? Dan bukan kebanyakan, waktu itu pendeta itu ngomong bahwa 100% jawabannya adalah mereka tidak menjaga kekudusan. Sebenarnya apa hubungannya gitu kan? Loh, bukankah Tuhan itu penuh kuasa, Tuhan itu dapat ini itu dan sebagainya. Iya benar, tapi kan Tuhan itu mau mendisiplinkan kita sebenarnya, bukan karena Tuhan jahat. Makanya kenapa Tuhan kasih larangan? Karena Tuhan itu nggak pengen kita kayak begitu nanti. Kalau kita sekarang nggak tahu, mungkin nggak menyadari bahwa yang kita inginkan itu hidup bebas dan sebagainya, itu hanya tipuan setan. Sini banyak sale gitu kan, nanti waduh gesek dan sebagainya. Ini ibarat tuh ya, bukan beneran tuh ya. Kayak kehidupan dunia kan kayak begitu. Setan menawarkan kayak begitu. Sini lo, kapan lagi, mumpung masih muda dan sebagainya. Akhirnya perintah-perintah Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan kita tinggalkan. Demi apa? Keinginan kita yang sementara. Kayak kita makan itu loh. Kita makan enak, generasi micin kan katanya kayak begitu. Kalau nggak ada micin nggak enak. Tapi kan kalau terlalu banyak, itu kan juga akibatnya nggak baik juga. Kita makan misalkan suka jeroan, bebek atau apapun gitu ya, seafood dan sebagainya, ya boleh. Semua kalau ada takarannya boleh. Semua yang diciptakan Tuhan untuk makan, ya kan kita untuk menikmati. Tapi kalau melebihi porsi yang seharusnya, nanti kalau kolesterol linu siapa yang nanggung? Kan kita sendiri yang rugi, ya kan? Yuk jaga sehat, kehidupan yang sehat. Misalkan kalau butuh olahraga, kurang olahraga, dimulai olahraga. Ya sekalipun olahraga dimulai dari besok gitu kan. Kayak diet biasanya begitu. Tapi jangan diterapkan saat baca firman ya. Kapan baca firman? Besok gak kelakon akhirnya. Ya dimulai. Kenapa? Kayak kita makanan yang sehat biasanya rasanya nggak enak. Biasanya rasanya di mulut itu hambar, tapi itu baik buat kesehatan kita. Sama kayak mungkin kalau kita belum bisa menikmati hadirat Tuhan seperti aduh iki lho opo ae sih, bahasa opo ae sih sing diucapno iki gak ngerti. Tapi lama-lama kalau kita terbiasa, itu baik buat kita, baik buat roh kita yang di dalam itu. Jangan hanya kasih makan itu apa yang di luar. Kalau kita lapar tengah malam, ada yang pernah lapar kayak tengah malam gitu? Sering ya? Bikin apa? Indomie atau apa kan sing cepet, atau pesen Gojek dan sebagainya, dikasih makan. Tapi kalau jiwa kita, kalau roh kita yang butuh Tuhan ini
disemayani terus wis meneh nang gereja, meneh baca Alkitab meneh dan sebagainya. Kasihan kurus kering. Roh kita kurus kering nggak punya tenaga. Nanti kalau kita menghadapi kegelapan, menghadapi kejahatan, nggak punya tenaga. Mau mukul karena apa? Nggak dikasih makan rohnya ini. Nah, ayo kita kasih makan rohnya biar nggak kurus, kasihan. Bukan kurus fisik dan sebagainya, enggak, saya nggak nyangkut fisik, tapi maksudnya kekuatan rohnya itu semakin kita membangun roh kita dekat sama Tuhan, nanti kan kita akan semakin kuat. Apapun masalah boleh datang, tapi saat kita berdiri, saat Tuhan berada di pihak kita, siapa lawan kita? Amin ya, amin. Nah, tapi kalau kita dikit-dikit ada masalah, aduh, letih lesu, berbeban berat, bukan minum sangobion, tapi datangnya sama Tuhan, datang sama Tuhan. Karena itu kita harus datang sama Tuhan, itu cintakan Tuhan itu nggak bisa berdasarkan buku ABC dan sebagainya, harus berdasarkan pengalaman. Karena saat kita mengalami sendiri itu berbeda dengan apa kata orang. Makanya waktu Tuhan tanya, menurut orang siapa aku? Mungkin kita ditanya, siapa Tuhan? Menurut Pak Philip, kan kita teladani karena memang luar biasa Pak Philip. Kita Pak Philip memperjun cilik dan sembuh gak tahu ya. Mari itu menurut kamu siapa aku? Siapa ya? Masa kayak gitu tanya Tuhan? Nanti kita masuk ke ruangan sebelah bahaya. Kita nggak langsung masuk di surga. Kita harus mengalami Tuhan. Kita harus tahu siapa Tuhan kita. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Kita dengerin banyak kok. Ada yang khotbah itu 5 menit, 10 menit itu juga ada. Kalau misalnya nggak bisa lama, isi tiap hari. Kadang ada kok khotbah yang lama itu dipisah-pisah sama konten kreatornya untuk biar kita punya waktu. Itu bisa. Kita mau pakai bahasa apa? Khotbah di YouTube banyak, bahasa Mandarin ada, bahasa Inggris ada, Belanda ada, tergantung Anda mengerti apa enggak. Kan bahasa apapun ada, tinggal jadinya mau mencet apa enggak gitu. Ya. Yuk, Anda lo, ya sorry to say ya, di toilet daripada kalau misalkan Anda pupup ya, enggak ngapa-ngapain dengerin gitu deh, enggak apa-apa. Daripada kita ngelamun enggak jelas gitu. Kan kita isi yang lebih berguna. Karena Tuhan kan sayang sebenarnya sama kita. Yuk kita balas kasihnya Tuhan. Ya sekalipun tetap minus lah, kita nggak akan sebanding, kita nggak akan bisa membalas kasihnya Tuhan. Kita hidup mati hidup lagi, kasarnya begitu ya. Ya tapi kita kan percaya sekali hidup, sekali lahir, sekali mati kan. Kita nggak bisa, pasti minus kasihnya kita sama Tuhan. Tapi yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Bukan apa yang kelihatan orang, karena Tuhan itu nggak melihat apa yang kelihatan. Tuhan itu melihat yang di dalamnya. Ikhlas nggak, tulus nggak anak ini. Kalau kita banyak melakukan, misalkan pelayanan, biar kelihatan hebat gitu, melakukan ini itu dan sebagainya sampai atraksi mungkin ya. Lalu mungkin audiensnya bisa terberkati iya, bisa terhibur iya. Tapi kalau Tuhan say no, mau apa coba? Percuma. Kita menghargai. Kalau kita diingatkan orang tua kita, diingatkan cegel kita tentang hal-hal yang baik, apalagi tentang hal-hal yang mendekatkan kita sama Tuhan, kita dengerin yuk. Kenapa? Karena sayang. Kalau nggak sayang kan nggak mungkin. Mau nang jurang karepmu, mau mati karepmu, kenapa? Karena nggak sayang. Tapi kalau sayang kan nggak mungkin. Di deket jurang pasti kita tolongin kan. Tapi kadang yang nolongi, yang ditolong juga melawan. Ya kan? Pernah nolongin ini nggak? Nolongin orang tenggelam. Nah, orang tenggelam saat panik itu biasanya jangan ditolongin dulu. Anda ditendang, dijambak, dicakar juga. Tunggu gerakannya sudah mulai, tapi jangan lama-lama. Nanti keburu berangkat. Nah,
Itu waktu menolongi biasa orang yang apa namanya biasa menolongin orang tenggelam itu tahu saat kapan untuk menolongin. Kalau yang lagi beruang tak gini ditolongin, ya yang menolong digebukin. Sama kan Tuhan itu juga kan, apakah pernah Tuhan itu maksa kita kayak kita jadikan robot? Kan enggak. Masih ingat tentang, kalau nggak salah Andi yang ngomong tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya kemarin, minggu kemarin ya. Nah, apakah bapaknya yang kaya raya itu nggak bisa nyari anaknya? Bisa. Apakah nggak bisa ngutus karyawannya buat nyari anaknya? Pasti bisa. Tapi kenapa nggak dilakukan? Kenapa? Pengen kesadaran anaknya itu loh. Kalau orang itu datang sadar, dia perlu pertolongan, dia perlu Tuhan, dia akan lebih melekat mau diajar. Tapi kalau hanya diatur sama robot, mungkin ya pernah mendengar gak apa namanya misalkan sama seseorang itu punya raganya nggak punya hatinya dan sebagainya, perumpamaannya kayak begitu. Tuhan nggak mau, Tuhan itu maunya hatinya kita. Nah, dan ingatlah segala sesuatu ada konsekuensinya. Mungkin kita nggak menyadari itu sekarang. Mungkin kita kayak orang buta yang ditolongin Tuhan itu, kita nggak tahu mana, kita nggak bisa membedakan. Mungkin tahu apa namanya, mana yang jahat, mana yang baik. Tetapi kenapa kita melakukan tetap yang jahat? Karena mata hati kita masih tertutup. Kita butuh Tuhan untuk membuka mata hati kita. Kita perlu Tuhan. Ingatlah segala sesuatu yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Nah, tapi kan kasih karunia Tuhan itu lebih dari segalanya dan sebagainya. Sudahlah, jangan permainkan Tuhan. Tuhan menyayangi kita, iya. Tapi kalau kita terus-terusan ya, kita loh kalau misalkan punya temen atau punya saudara atau apalah, kalau orang itu pancet aja, kadang itu dalam tanda kutip kan sengaja kita biarkan. Kok nanti misalkan anak kecil mainan pisau, sudah dibilangi jangan-jangan, tiba-tiba curi-curi di luar kita, mainan pisau tiba-tiba tangannya keiris sedikit gitu. Nah, yang rugi kan siapa? Ya kan yang bersangkutan kan. Kita kan sudah bilangin jangan main pisau, mendablek sih gitu. Nah, kayak begitu. Jadi kita yuk belajar. Saya juga nggak sempurna, banyak yang harus saya pelajari. Saya mungkin anda lebih baik daripada kehidupan saya itu nggak karu-karuan hidupnya, tapi saya ingin menyadari bahwa selama bertahun-tahun, sudah puluhan tahun itu menyia-nyiakan Tuhan. Jadi pengen lah kembali yuk sama Tuhan. Ingatlah segala sesuatu ada konsekuensinya. Kalau kita mau hasilnya itu padi, ya jangan tabur buah melon, bijinya melon, keluarnya pasti melon. Kalau kita maunya semangka, ya taburlah semangka. Kalau kita pingin yang baik, taburlah yang baik. Orang yang mungkin orang yang nggak kenal Tuhan aja tahu kayak begitu. Apalagi kita yang apa namanya, anak-anak Tuhan, harusnya kita lebih, yuk kita tabur yang baik. Kita ingat bahwa Tuhan itu sudah memperingatkan kita banyak. Kita ingat segala sesuatu ada konsekuensinya. Makanya sampai Pak Philip dibawa Tuhan ke neraka, lihatkan di neraka kayak apa. Nah, itu sebuah peringatan juga. Masa mau kita masuk sana? Aku kan Kristen. Kalau Kristen kan katanya apa namanya, tidak bisa masuk neraka. Kata siapa? Kalau Anda nggak menurut firman Tuhan, hidup Anda hanya KTP-nya aja Kristen, siapa jamin? Kita turut apa yang sudah. Kalau kita benar-benar kita ngomong anak Tuhan, ya kita melakukan, sekalipun kita nggak sempurna, kita minta kekuatan Tuhan. Selama tujuan kita mengarah sama Tuhan, Tuhan itu pasti akan memampukan kita. Nah, kita buka di ayatnya yuk, di Roma 6 ayat 23, sudah malam juga. Roma 6 ayat 23, boleh dibantu baca salah satu dari kita yang pegang handphone saja. Ko Andrew. Ayat yang keempat, dosa yang
Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh ya, luar biasa. Nah, sebab upah dosa adalah apa? Maut. Maut bukan hanya berarti tentang nyawa, tetapi maut itu bisa jadi yang mati adalah ya nasi goreng maut beda lagi ya. Nanti pulang boleh lah ya. Yang suka maut-maut gak apa-apa. Pokoknya jangan sampai rambutnya yang awut-awut ya. Itu gak enak. Nah, maut itu bisa jadi hubungan kita yang mati, rezeki kita yang mati, atau harapan kita yang mati. Karena dosa itu membunuh, kasih itu menghidupkan. Yuk, kita mulai dari pertama tadi apa yuk? Poinnya yuk. Masih ingat? Yang pertama ayo. Aisyah besar. 1 2 3 1. Oke, saya ulangi. Oke. Thank you. Thank you. Yang pertama tadi adalah Tuhan memperingatkan kita biar kita tidak melakukan dosa. Tapi khotbahnya enggak usah diulang kan? Yang kedua, Tuhan kasih peringatan kita karena Tuhan sayang, puji Tuhan. Yang ketiga, segala sesuatu Ada resikonya. ada konsekuensinya, ada resikonya. Sama nggak apa-apa, sama kok. Nah, yuk dari 3 poin itu kita renungkan yuk. Dari ketiganya adalah kita perlu Tuhan. Kita nggak bisa untuk melangkah sendiri. Kita perlu Tuhan. Sekali lagi, kita perlu Tuhan. Yuk, kita bareng-bareng yuk sama-sama bertumbuh. Kita nggak ada yang sempurna kok. Satu sama lain yuk saling melengkapi, saling bertumbuh. Agar kita perlu Tuhan. Agar kita semakin kuat, kita dapat mengendalikan diri kita. Agar kita semakin peka sama Tuhan, kita semakin bisa bertumbuh untuk mengajak yang lain. Karena banyak jiwa-jiwa lain yang tersesat. Kalau kita nggak kuat dari diri kita, bagaimana kita menolong mereka? Ayo, nanti ujung-ujungnya tetap kita pengen jiwa-jiwa semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak-banyak mereka yang tersesat itu banyak yang dipanggil kembali. Tuhan itu pengen gunakan kita. Maka dari itu yuk kita belajar taat, yuk kita belajar lebih peka mendengar suara Tuhan. Biar segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi apa yang kita lakukan ini kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Oke, thank you, Ko Galih. Nah, aku cuma mau nambahkan sedikit aja. Kita buka di Matius 13. Tadi Ko Galih sempat nyinggung juga tentang Yudas. Yudas itu sudah diperingatkan di depan mata, diperingatkan kalau misalkan yang akan menyerahkan aku ada di sini dan lain sebagainya. Dia sudah tahu, diperingatkan. Tapi mungkin beberapa dari teman-teman di sini tanya, kenapa sih Tuhan itu kok nggak langsung menghilangkan aja? Seperti contohnya lakukan dosa. Kenapa kok Tuhan nggak hilangkan dosanya aja? Jadi biar kita nggak usah diperingati, nggak usah apa dan lain sebagainya. Kenapa kok Tuhan itu nggak menghilangkan? Soalnya kenapa kok Tuhan itu harus memperingatkan dan lain sebagainya? Kita lihat ya di Matius 13, tak bacakan aja. Tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang yang berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai dan ia mengucapkan beberapa hal perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, sampai situ dulu ya. Mungkin banyak dari kita nanya, kenapa kok Tuhan Yesus sudah tahu? Tuhan itu tahu ya, kalau misalnya dia akan diserahkan. Tapi kenapa kok Tuhan itu tetap muridkan yang satu orang? Yudas. Sudah diperingatkan loh Yudas. Tapi kenapa kok Tuhan itu masih memuridkan Yudas? Sama seperti di ayat ini. Bayangkan Anda kalau nabur di aspal, tumbuh enggak? Jadi yang aneh apakah yang nabur
Atau apa kalau misalnya dicerita yang di sini? Seakan-akan kalau kita mikir aneh yang nabur. Ya seperti kayak pertanyaan kita tadi. Yang tadi saya muncul juga. Kenapa kok Tuhan tidak hilangkan dosanya? Kenapa kok Tuhan tidak usah repot-repot? Yudas tidak usah diselamatkan. Tidak usah dimuridkan. Kenapa kok masih bersama-sama? Nah, saya pernah dengar khotbahnya Ko Philip bilang kayak gini. Sama pertanyaannya juga. Kenapa kok Tuhan tetap memuridkan Yudas? Padahal tahu. Kenapa juga Ko Philip juga pakai ayat ini? Kenapa kok tetap nabur di aspal? Apakah salah yang nabur? Sebenarnya enggak. Karena Tuhan itu sayang. Jawabannya sebenarnya itu. Sama seperti poin-poin keduanya Ko Gali tadi. Karena Tuhan sayang. Contohnya kayak gini. Kita tahu banyak orang yang punya anak, kemudian anaknya tidak bisa makan, dan lain sebagainya. Tapi apakah kemudian jalan keluarnya adalah kita tidak usah punya anak? Bukan seperti itu. Sama juga dengan ini. Kalau misalkan dia tahu nanti akan Yudas akan menyerahkan dia, apakah terus dia tidak tetap mengasihi Yudas? Nah, ini tadi sempat juga mengingatkan saya, kalau saya segitu besarnya loh kasihnya Tuhan. Jadi, dan Tuhan itu ya, maksudnya kayak jangan gini. Kita lihat di perjanjian lama, jangan. Banyak sekali hukumnya, banyak sekali warningnya. Seakan-akan kayak maju dikit, mundur dikit, nanti gini. Semuanya seakan-akan diatur. Tapi saya juga ingat kata-kata Pastor Philip. Semuanya ada kata jangan lakukan ini, jangan berdosa, jangan ini, jangan berzina, dan lain sebagainya. Itu tujuannya biar tahu. Semua yang jangan itu jangan dilakukan. Semua yang tidak dibilang, itu loh bagiannya Anda. Jadi kalau misalnya Anda di rumah gitu ya, misalkan sama papa Anda, Pak, nggak perlu sering-sering tanya, Pak, aku pakai baju garis-garis boleh? Pak, aku pakai baju gini boleh? Pak, aku pakai baju gini boleh? Boleh. Yang penting yang itu loh, dibilang jangan ini. Dan sebenarnya yang dilakukan, sama kayak tadi Ko Gali ngomong, main pisau gini, anak-anak main pisau. Sebenarnya tujuannya biar apa? Biar anaknya tidak terluka. Tuhan pun sama, jangan lakukan zina dan lain sebagainya. Biar jangan kita akhirnya terluka oleh dosa. Tuhan tidak pernah, kalau misalnya Anda ada yang struggling ya, dengan apapun, entah dengan keuangan, ataupun dosa seksual, atau apapun, saya tidak tahu. Tapi jangan takut datang ke Tuhan. Tuhan itu tidak benci Anda kok. Tuhan tidak pernah bilang, aku membenci engkau. Tidak pernah Tuhan benci Anda. Tuhan itu benci dosanya. Jadi datang sama Tuhan, datang dengan hati yang jujur, seperti Ko Gali tadi bilang, ya Tuhan, aku mau berhenti, tapi aku tidak bisa. Karena semakin Anda pakai usaha, kurang kudus, terus jalan ke kudus, enggak ya. Terus semakin gini puasa, gini, dan berusaha bayar, tambah kita kejelungup. Itu jalannya ya apa? Ya kita andalkan Tuhan. Nah, dan saya juga tadi mendapatkan pewahyuan dari Ko Gali. Setelah Hawa menentukan makan apa, akhirnya kita lihat buahnya sekarang kan. Kalau setiap cewek ditanya makan apa, jawabannya terserah. Oke. Yuk, ada satu pengumuman. Sudah sekian lama kita berdoa, mungkin ada beberapa teman yang tahu kalau kita setiap hari Kamis ada doa Kamis. Kita sering sekali berdoa di doa Kamis, kita mendoakan untuk seluruh nama-nama JG member juga. Kita doakan juga pemimpin-pemimpin, kita doakan kota Surabaya, kita doakan keluarga-keluarga JG member yang belum diselamatkan. Nah, saya bersyukur sekali hari ini jawaban doa itu datang. Nah, kita akhirnya memiliki sponsor baru, sporting ligamen baru yang bisa membantu JG kita. Nah, kita selamat buat Sela, tapi Selanya lagi nggak ada di sini. Bisa nyalakan kamera, Sel? Yuk, kita tumpangi tangan ya untuk Sela ya, kita doakan Sela. Sela lagi di jalan ya. Oke. Ya Tuhan, berdoa Tuhan memberkati Sela Tuhan saat ini Tuhan. Biar Tuhan saat ini Tuhan Kau berikan Tuhan urapan Tuhan yang daripadamu
Biar Tuhan ketika Sela Tuhan menjalani Tuhan untuk tugasnya Tuhan, untuk menggembalakan Tuhan, biar Tuhan Kau berikan Tuhan, Kau lihat hatinya Tuhan, bahwa Sela Tuhan mau Tuhan untuk menggembalakan jiwa-jiwa Tuhan. Biar Tuhan seluruhnya Tuhan untuk cakap bicara dan lain sebagainya Tuhan, biar Tuhan Kau sendiri Tuhan yang menyertai Sela Tuhan. Ya Tuhan, dan biar Sela, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Dalam nama Yesus, biar saat ini Sela berjalan untuk 2030. 300 gereja lokal, biar itu digenapi Tuhan. Biar Tuhan Kau pakai Sela Tuhan, untuk Tuhan membawa Tuhan, setiap jiwa-jiwa itu Tuhan semakin dekat dengan Engkau. Semakin jiwa-jiwa itu Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berkati Tuhan Sela Tuhan, dengan urapan Tuhan dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jawaban doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita juga doakan untuk ada yang berulang tahun, yaitu Ko Michael dan juga Cerina. Oke. Oke, congrats Sela. Semuanya ayo kita arahkan tangan ke Ko Michael, kemudian kita arahkan tangan ke Cerina. Oke. Ya Tuhan, pada hari ini Tuhan berdoa Tuhan untuk Ko Michael Tuhan. Biar Tuhan Kau sendiri Tuhan yang mengerti Tuhan kerinduan hatinya Tuhan. Biar Tuhan Ko Michael Tuhan Kau selalu buat naik Tuhan, tidak turun Tuhan. Kau buat Ko Michael Tuhan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan berdoa Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Biar Tuhan Kau tambahkan Tuhan setiap jiwa-jiwa Tuhan, untuk Tuhan bisa melayani Tuhan. Kau pakai tangan ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan untuk segala kerinduannya Tuhan. Biar Tuhan Kau sendiri yang take care Tuhan. Berdoa untuk kesehatannya Tuhan. Biar Tuhan Kau sendiri juga Tuhan yang menutup bungkus Tuhan Ko Michael Tuhan dalam kuasa darah-Mu. Biar Tuhan Kau pakai Ko Michael Tuhan bukan berhutang kepada bangsa-bangsa Tuhan, melainkan akan memiutangi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami tutup bungkus Ko Michael Tuhan dalam kuasa tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk Cerina Tuhan malam hari ini Tuhan. Ya Tuhan, biar Tuhan semua kerinduannya Tuhan, Engkau tahu Tuhan, bahwa Tuhan untuk Cerina Tuhan dapat Tuhan melayani Engkau Tuhan. Untuk Cerina Tuhan semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Biar Tuhan Kau berikan dimensi yang lebih dalam lagi dengan Roh Kudus Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biar Kau pakai Cerina Tuhan untuk selalu naik dan tidak turun Tuhan. Kau pakai Cerina menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan berdoa dalam nama Yesus Tuhan untuk usahanya Tuhan. Biar Tuhan Kau berkati Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan melalui usahanya Tuhan, Kau pakai Tuhan nama-Mu Tuhan tersiar Tuhan sampai seluruh bumi Tuhan. Dan berdoa dalam nama Yesus Tuhan untuk kerinduannya Tuhan, pasangan hidupnya Tuhan, biar Engkau sendiri Tuhan yang take care Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan Cerina Tuhan ke dalam kuasa tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman berkata satu orang selamatkan, satu keluarga diselamatkan, digenapi tahun ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Cerina Tuhan ke dalam kuasa tangan-Mu. Amin. Oke, sebelumnya kita tutup dulu ya, soalnya seringkali kita foto terus kemudian kita lali tutup. Oke. Iya, host utama, tapi enggak apa-apa. Mau nyala tutupan. Oke, yuk kita doa dulu ya. Terima kasih ya Tuhan untuk CG malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami mau pulang Tuhan, kami mau istirahat. Biar Tuhan Kau berikan kesegaran bagi tubuh kami. Dan biar Tuhan Kau juga berkati jemaat-Mu Tuhan untuk keluar masuknya Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kau selalu pakai mereka Tuhan untuk Tuhan memuliakan nama-Mu. Kau pakai mereka Tuhan untuk menjangkau Tuhan. Tangan mereka Tuhan untuk Tuhan melayani jiwa-jiwa Tuhan. Kaki mereka Tuhan biar Kau tuntun Tuhan untuk sampai Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Kau memberkati kami dan melindungi kami. Kau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Kau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.